informasi umum, identitas modul, nama sekolah, SDN 01 di Noyo, fase kelas D, semester 2, alokasi waktu 2 jam, tema gaya hidup berkelanjutan, topik pengolahan barang bekas yang ada di lingkungan sekitar, sarana dan prasarana, sarana, tutup botol, gunting, lem, tusuk sate, plastik, sedotan, kertas origami, tutup botol, kertas manila, prasarana, ruang kelas, target peserta didik. Target proyek adalah seluruh peserta didik kelas. Relevansi tema dan topik proyek untuk satuan pendidikan, pengelolaan barang bekas jangan dimanfaatkan menjadi hiasan di kelas. Materi yang kedua, deskripsi kegiatan. Gaya hidup berkelanjutan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengubah pola hidup menjadi lebih ramah lingkungan dan berkesinambungan. Kegiatan ini mencakup praktik-praktik seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, penggunaan transportasi ramah lingkungan, pemilihan produk organik, serta pendidikan dan advokasi mengenai isu-isu lingkungan. Melalui perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masa depan. Yang kedua, 2.2, dimensi, elemen, dan suplemen profil pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa poin penting dari dimensi profil pelajar Pancasila terkait. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada gotong royong. Yang ketiga kreatif. Yang berikut suplemen profil pelajar Pancasila. Bagian-bagian pentingnya itu ada akhlak kepada alam, memahami keterhubungan. Setelah itu ada ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar, kolaborasi kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan positif, koordinasi sosial, menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Yang berikut ada target pencapaian di akhir fase D. Yang pertama, memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keyakinan agama masing-masing siswa termasuk pemahaman. Yang kedua, tentang ajaran agama, nilai-nilai spiritual, dan praktik ibadah. Selanjutnya, siswa harus mampu bekerja sama dengan kelompok dengan teman sekelasnya untuk menyelesaikan tugas atau proyek bersama. Mereka belajar berbagi ide, tanggung jawab, dan hasil pekerja. Yang berikut, siswa belajar membangun hubungan yang positif dengan teman-teman mereka, termasuk bekerja sama secara konstruktif dan saling mendukung. Yang berikut menghasilkan ide-ide baru untuk menemukan solusi yang unik, untuk memecahkan masalah yang ada agar menghasilkan gagasan yang orisinal dan menggunakan imajinasi secara bebas. Yang berikut mencari solusi yang terintegrasi untuk menerima umpan balik dengan terbuka dan memanfaatkannya untuk memperbaiki dan menyempurnakan solusi yang dihadapinya. Materi ketiga, alur kegiatan proyek secara umum. Asesmen diagnostik atau pengetahuan dasar siswa tentang sampah atau Google Form. Yang pertama, tahap pengarahan atau pengenalan, mengenali dan membangun kesadaran murid terhadap isu pengolahan barang bekas dan dampaknya bagi kenyamanan murid dan belajar. Yang pertama, pengenalan gaya hidup berkelanjutan tentang kegiatan proyek penguatan profil Pancasila atau pengolahan barang bekas dan dampaknya bagi kenyamanan murid dalam belajar. Yang ke-10, asesmen formatif, mempresentasikan isu dan solusi yang sesuai dengan masalah terkait dampak pengolahan barang
barang bekas di lingkungan sekitar. Yang berikut tahapan aksi sama mewujudkan pelajaran yang diperoleh murid melalui aksi nyata dalam karya. Yang pertama, rancangan aksi proyek pengolahan sampah yang ada di sekolah. Merancang proyek pengolahan sampah yang memuat pesan siswa terkait barang bekas. Mempersiapkan hasil karya, merancang dan menyiapkan karya menjadi panjang di ruangan kelas, contohnya bunga. Yang berikut asesmen formatif, presentasi topik pengelolaan barang bekas yang ada di lingkungan sekitar. Yang berikut tahapan refleksi dan evaluasi berbagai karya, evaluasi dan refleksi serta menyusun langkah strategis, yaitu karya siswa dengan pengelolaan barang bekas sebagai aksi nyata, evaluasi aksi dan sosial, evaluasi seluruh rangkaian kegiatan dan solusi yang ditawarkan. Berikut pengajian laporan dalam bentuk print atau tulis tangan yang disertai dengan dokumentasi, refleksi kegiatan dan menyusun keberlanjutan aksi. Yang berikut pameran karya. Materi selanjutnya asesmen. Yang pertama asesmen diagnostik, asesmen formatif yaitu memberikan tugas membuat pengelolaan barang bekas. Asesmen sumatif, profil pelajar Pancasila. Yang berikut pertanyaan tematik. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang pengolahan sampah? Yang kedua, apa saja jenis sampah bekas dapat kita manfaatkan? Ketiga, bagaimana manfaat sampah bekas dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan? Keempat, bagaimana cara kita agar dapat memanfaatkan sampah bekas dalam kehidupan sehari-hari? Jadi 5, mengapa pemanfaat sampah bekas lebih baik mengolah daripada membuangnya ke tempat sampah? Berikut pengayaan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak yang mulia. Gotong royong dan kreatif dengan mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan atau eksplorasi dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Gotong royong dan kreatif dengan mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan atau eksplorasi mandiri terkait topik yang lebih menarik bagi mereka. Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Gotong royong dan kreatif yang menyediakan dukungan tambahan kepada siswa baik dalam bentuk bimbingan dan latihan tambahan. Yang berikut, refleksi peserta didik dan pendidik. Bagian A, refleksi peserta didik. Pertama, apa hal baru yang sudah Anda peroleh dalam kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang kedua, apa saja kesulitan yang muncul dalam kegiatan P5? Ketiga, siapa yang dapat membantu Anda dalam proses kegiatan P5? Yang keempat, apa nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang bisa kalian kuatkan setelah kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang kelima, secara keseluruhan, menurut kamu bagaimana kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Terima kasih. Yang berikut bagian B, refleksi pendidik. Yang pertama, momen terbaik apa saja yang saya rasakan ketika melakukan kegiatan proyek ini. Yang kedua, apa saja yang tidak berjalan dengan baik saat saya melakukan kegiatan proyek. Yang ketiga, bagaimana saya dapat modifikasi kegiatan proyek agar cocok dengan karakteristik peserta didik. Dan keempat, apakah seluruh peserta didik mengikuti proyek dengan baik. Dan
kelima, kesulitan apa yang dialami peserta didik dalam mengikuti proyek. Yang terakhir, apa langkah yang perlu saya lakukan untuk memperbaiki kegiatan proyek selanjutnya. Yang berikut, rubrik perkembangan subelemen. Dimensi, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Indikator pencapaian yang pertama, memahami keterhubungan ekosistem bumi. Belum berkembang, memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Mulai berkembang, memahami konsep harmoni dan mengidentifikasi adanya saling ketergantungan antara berbagai ciptaan Tuhan. Berkembang sesuai harapan, memahami konsep sebab akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mempunyai dampak baik atau buruk, langsung maupun tidak langsung terhadap alam semesta. Sangat berkembang, mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat ia tinggal dan melakukan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menghindari kerusakan atau menjaga keharmonisan ekosistem yang ada di lingkungannya. Yang selanjutnya, rubrik perkembangan subelemen dimensi gotong royong. Indikator pencapaian yang pertama yaitu kerjasama. Belum berkembang dalam menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kerjasama dalam berkelompok. Mulai berkembang, menunjukkan ekspektasi harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar atau sekolah dan rumah. Berkembang sesuai harapan, menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok, bisa bekerja sama di lingkungan sekitar, serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Sangat berkembang, membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Indikator pencapaian yang kedua yaitu ada komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Belum berkembang dalam memahami informasi yang disampaikan atau ungkapan pikiran, perasaan, dan keprihatinan orang lain dan mencapaikan informasi secara akurat menggunakan berbagai simbol dan media. Mulai berkembang, memahami informasi dari berbagai sumber dan menyampaikan pesan menggunakan berbagai simbol dan media secara efektif kepada orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Berkembang sesuai harapan, memahami informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan keprihatinan yang diungkapkan oleh orang lain menggunakan berbagai simbol dan media secara efektif, serta memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hubungan interpersonal guna mencapai tujuan bersama. Sangat berkembang, aktif menyimak untuk memahami dan menganalisis informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan keprihatinan yang disampaikan oleh orang lain dan kelompok menggunakan berbagai simbol dan media secara efektif, serta menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk menyelesaikan masalah guna mencapai. Indikator pencapaian yang ketiga, saling ketergantungan. Belum berkembang dalam menyadari bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya dan perlunya saling membantu. Mulai berkembang, menyadari bahwa meskipun setiap orang memiliki ekonominya masing-masing, setiap orang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Berkembang sesuai harapan, mendemonstrasikan kegiatan kelompok yang menunjukkan bahwa anggota kelompok dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing perlu dan dapat saling membantu memenuhi kebutuhan. Sangat berkembang, menyelaraskan kapasitas kelompok agar para anggota kelompok dapat saling membantu satu sama lain memenuhi kebutuhan mereka baik secara individual maupun kolektif. Indikator pencapaian
belum berkembang dalam menyadari bahwa dirinya memiliki peran yang berbeda dengan orang lain atau temannya, serta mengetahui konsekuensi perannya terhadap ketercapaian tujuan. Mulai berkembang, menyelaraskan tindakannya sesuai dengan perannya, dan mempertimbangkan peran orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, ada rubrik perkembangan elemen dimensi kreatif. Indikator yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinil, belum berkembang, munculnya gagasan imajinatif baru, mulai berkembang, mengembangkan gagasan yang ia miliki untuk membuat kombinasi. Berkembang sesuai harapan, menghubungkan gagasan yang ia miliki dengan informasi atau gagasan baru. Sangat berkembang, menghasilkan gagasan yang beragam untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Indikator yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Belum berkembang, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran atau perasaan. Mulai berkembang, pikiran atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya. Berkembang sesuai harapan dengan informasi atau gagasan baru. Sangat berkembang, pikiran atau perasaan dalam bentuk karya atau tindakan. Indikator yang terakhir, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Belum berkembang, membandingkan gagasan-gagasan kreatif untuk menghadapi situasi dan permasalahan. Mulai berkembang, berupaya mencari solusi alternatif saat pendekatan yang diambil tidak berhasil. Berkembang sesuai harapan, menghasilkan solusi alternatif dengan mengadaptasi berbagai gagasan dan umpan balik untuk menghadapi situasi dan permasalahan. Sangat berkembang, bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif. Baiklah,